Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullahu taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang apa? Terakhir kemarin tentang apa? Antum hadir nggak kemarin? Itu terakhir atau sekarang? Oh ya. Kemarin berarti berkhulwat ya? Ya, larangan berkhulwat dengan wanita yang dilamar ya, dipinang. Nah, pembahasan berikutnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apakah boleh seorang laki-laki yang meminang atau melamar bersalaman dengan wanita yang dilamarnya, boleh atau tidak? Nah, tidak ya. Di sini jelas disebutkan la yajuzu lil khatibi musafahatal makhtubati wala massu syai'in minha. Tidak boleh seorang laki-laki yang mengkhitbah atau meminang bersalaman dengan wanita yang dipinangnya, dan tidak boleh pula memegang sesuatu darinya, dari si wanita itu. Tidak boleh ya, ada yang dipegang. Wa in amina asyahwah, meskipun aman dari syahwat. Oh, saya nggak punya syahwat, itu biasa aja, haram ya, itu tidak boleh. Apa sebab? Karena wanita yang dipinang itu statusnya tetap masih ajnabiyah, masih orang asing, belum jadi istrinya gitu. Nah, oleh karenanya tidak boleh ya. Selain itu juga liwujudil hurmah wal inidami ad-darurah wal balawa ya. Intinya karena itu haram. Dalilnya disebutkan yang pertama ya, berdasarkan hadis dari Ma'qal bin Yasar bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, li ayyut ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Itu kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ditusuk di kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, itu khairun lahu, lebih baik baginya min an yamussa, daripada dia memegang imra'atan, seorang wanita la tahillu lahu, yang tidak halal baginya. Nah, ini banyak diabaikan, banyak dilanggar ya oleh ya kaum muslimin pada umumnya, terutama yang ya, mungkin tidak paham ya masalah agama, bahkan dianggap sesuatu yang biasa gitu. Mohon maaf ya, sampai ada misalnya semacam jargon di anak muda itu,
kalau enggak ciuman enggak pacaran katanya. Kan parah itu. Itu pernah dibahas ya dalam diskusi ya, salah seorang tokoh penulis buku itu dia mengatakan itu muncul di anak-anak muda itu kalau enggak ciuman enggak pacaran. Kan kacau gitu ya. Boro-boro ciuman, megang saja itu haram berdasarkan hadis ini. Nah, walaupun dia sudah dipinang, si perempuan itu sudah dilamar, maka tetap dalam keharamannya karena belum halal. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah bersalaman dengan wanita, ya, dan tidak pernah membaiat wanita kecuali dengan ucapan. Kalau kaum laki-laki dibaiat oleh Nabi dengan salaman, kalau wanita dibaiat hanya dengan ucapan. Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah ya, menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqulu ya lil mar'ati al mubayyi'ah, kepada wanita yang dibaiat oleh beliau, qad bay'atuki, sungguh aku telah membaiat kamu, kalaman, secara ucapan. Wa qalat, dan si wanita itu berkata, wala wallahi, Aisyah berkata, wala wallahi, tidak demi Allah, ma masat yaduhu yadamura'atin qattun fil mubaya'ah, tangan Rasul tidak pernah sama sekali memegang tangan seorang wanita dalam berbaiat, sama sekali tidak pernah. Ma yubayi'uhunna illa biqaulih, Rasul tidaklah membaiat para wanita itu kecuali dengan ucapan qad bay'atuki ala dzalik, sungguh aku telah membaiat kamu atas hal tersebut. Atau dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan qala lahun, Rasul mengatakan kepada kaum wanita, inni la usafihu an-nisaa, sungguh aku tidak menyalami kaum wanita. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Nah, ini dia Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, dalil kedua. Ya, berarti ada 3 dalil ya yang menegaskan bahwa seorang laki-laki yang sudah melamar wanita itu tidak boleh menyentuh apapun dari si wanita tersebut ya, karena dia masih orang asing, belum ada akad itu ya. Maka ini perlu diperhatikan ya sekalian, yang kayak ini penting ya, karena belum banyak orang tahu ya. Pernah satu ketika kami ngajar di kampus, kadang-kadang kan anak mahasiswa-mahasiswi itu ya karena mungkin merasa sudah dewasa kan, jadi bersentuhan itu dianggap sesuatu yang biasa. Ketika kami lihat dan salah satu dari si mahasiswa itu masuk ke kelas kami, di awal muqaddimah sebelum kita mulai belajar kami sampaikan hadis ini ya. Jadi ikhwas sekalian, menyentuh tangan wanita yang tidak halal itu haram. Yang bukan mahram itu haram. Maka kami sampaikan hadis ini tadi, li ayyut ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamusa imra'atan la tahillu lahu. Jadi ditusuk di kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal. Berarti Bapak Ibu dan sekalian, lebih berat mana? Hukuman kepala ditusuk-tusuk dengan jarum dari besi, atau hukuman seorang laki-laki yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya? Beratan mana hukumnya kira-kira? Menyentuh tangan wanita yang tidak halal itu lebih berat. Nah itu, karena Nabi mengatakan lebih baik ditusuk-tusuk kepala ini dengan jarum dari besi daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka kalau kita lihat gitu ya, ada anak muda, saudara kita, teman kita, tetangga kita diingatkan ya, bahwa tidak boleh
Sebelum menjadi suami istri itu tidak boleh dilakukan. Jadi baik itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Tapi aneh ya. Pernah suatu ketika sempat rame juga tuh, viral di medsos. Ada anak SMA laki-laki pada acara pramuka. Kemudian dia mendapatkan penghargaan kalau tidak salah ya. Penghargaan itu diberikan oleh seorang guru, gurunya perempuan. Laki-laki anak SMA. Gurunya seorang perempuan. Si ibu guru itu memberikan penghargaan kepada si anak laki-laki tadi. Nah, setelah dia terima, lalu si ibu itu ngajak salaman. Tapi si anak muda ini dia begini, nggak mau bersalaman dengan si ibu gurunya. Apa yang terjadi? Dibully. Yang dibully siapa? Si anak SMA ini dibully oleh netizen. Netizen jahil itu ya pastinya, yang tidak tahu ilmu ini. Itu sikap luar biasa sebenarnya. Karena anak SMA sudah balik kan? Nah, bukan ini guru. Mau gurunya atau temannya, guru itu mahram atau bukan? Bukan. Boleh nggak murid nikah dengan gurunya? Ada atau tidak? Ada gitu. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, itu nggak boleh. Maka begitu juga yang kami lakukan ya. Waktu di kampus itu biasanya mahasiswi baru itu, biasanya ya, yang pernah kami alami, kan masih lugu-lugu gitu ya. Jadi setelah ditutup kelas itu pada nyamperin, kalau yang laki-laki sih nggak masalah salaman. Ini yang mahasiswa-mahasiswa juga mau pada salaman. Nah, banyak di antara kawan-kawan itu yang ngajar semua diterima salaman. Baik laki mau perempuan, mahasiswa-mahasiswi. Nah, kami dari awal, nah kalau untuk mahasiswi kami tidak terima. Artinya kami cukup seperti ini. Nah, lalu kami jelaskan, bukan apa-apa karena Anda itu ya sudah dewasa, kita bukan mahram, makanya saya tidak bersalaman dengan para mahasiswi. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, mungkin ada sebagian orang menganggap, lah kan ini dosen saya, ini guru saya, masa nggak boleh salaman? Enggak, sama. Kecuali mungkin sudah sepuh sekali ya, usianya udah 80 ke atas, ajuz, nah mungkin ya bisa ya. Tapi kalau masih muda, maka itu berbahaya ya. Jadi baik, ini penting. Termasuk tadi, bahkan dengan wanita yang sudah dia lamar, itu tidak boleh disentuh. Kalau di masyarakat, kalau udah dilamar seakan-akan sudah jadi istri ya. Betul atau tidak? Cung yang merasakan seperti itu. Udah dilamar, lalu seakan-akan dianggap seperti istri. Padahal belum. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau ngobrol sama wanita yang sudah dilamar, apa hukumnya? Di sini dikatakan ya juzu lil khatibi inihtaja dzalika an yuhadisal makhtubata fi wujudil mahrami. Boleh bagi si laki-laki yang melamar jika dibutuhkan dia berbicara dengan wanita yang dilamarnya. Itu boleh. Imma lita'arrufi ala sautiha. Ya, bisa jadi untuk mengenal suaranya, au liyakifa ala ra'iha fima lahu asarun fil hayati zaujiyatil mukbilah. Atau berbicara dalam rangka untuk ya, mengikuti pendapatnya, sarannya, usulnya gitu ya, musyawarah. Dia mungkin si wanita itu yang dipinang itu punya keinginan gitu ya, ada pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang. Maka si calon suami, si laki-laki boleh berbicara. Misalnya, kamu nanti kalau kita sudah nikah, rencananya mau tinggal di mana? Rencananya mau kerja atau tidak dan seterusnya. Itu boleh. Ya, mungkin dia punya pendapat, didengerin gitu ya. Nah, itu dibolehkan dan itu dibutuhkan. Walaha an tuhadditsahu bi syartin al-indibat bid-dawabiti syar'iyyah. Dan si wanita juga boleh gitu berbicara dengan laki-laki yang telah meminangnya, ya, syaratnya dengan syarat dia memperhatikan batasan-batasan syariat. Maka fayakunu al-kalamu biqadril hajah. Pembicaraan itu harus sesuai kebutuhan.
min ghairi khudu'in bil qaul. Tidak dilemah lembutkan gitu. Ngomongnya dilembut-lembutkan sehingga menggoda. Nah, itu jangan. Jadi normal saja. Aulayyinun ya at-tamayyu ya, wa tamayyu. Jadi sengaja dilembut-lembutkan ngomongnya. Itu nggak boleh. Ya, itu termasuk di antara batasan syariat yang tidak boleh dilanggar ya. Nah, ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 32 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qauli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Nah, dan janganlah kalian, ini khitabnya adalah para wanita, istri-istri Nabi SAW, janganlah kalian melemah lembutkan ucapan atau dalam berbicara. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Nah, sehingga nanti akan bangkit nafsu orang yang dalam hatinya ada penyakit. Wa qulna qaulan ma'rufa. Maka ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, yang baik ya. Nah, ini jadi ada larangan ketika ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram ya, melemah lembutkan perkataan itu tidak boleh bagi seorang wanita. Nah, jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Juga dalam ayat lain surah Al-Ahzab juga ayat 53 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna," apabila kalian meminta sesuatu ya, suatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi maksudnya, pas'aluhunna min wara'i hijabin, maka mintalah kepada mereka dari belakang tabir. Itu. Nah, artinya tidak boleh berpandangan langsung. Nah, ini juga sebagian ulama menjadikan dalil ini sebagai bukti bahwa istri-istri Nabi itu ya ketika ketemu para sahabat itu tidak langsung ketemu, mereka itu kulluhunna munaqqabat ya. Semua istri-istri Nabi itu bercadar. Dan tidak pernah ketemu langsung dengan para sahabat. Maksudnya langsung berpandangan wajah dengan wajah. Jadi ini Bapak sekalian ya. Jadi itu di antara batasan syariat yang kedua. Satu, perempuan ngomongnya tidak lemah lembut. Yang kedua, ya, tidak langsung berhadap-hadapan. Ya, kalaupun berhadapan langsung tadi tidak menunjukkan kecantikan dirinya gitu ya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kebolehan berbicara antara laki-laki dan perempuan adalah ya, kisah tentang Nabiullah Musa alaihi salam ketika berbicara dengan dua orang wanita, putranya siapa? Putra Nabi Shu'aib. Putri Nabi Shu'aib ya, dua orang putri Nabi Shu'aib. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 23 sampai 25 Allah taala mengatakan, wa wajada min dunihi mur'ataini tazudani. Jadi waktu itu Musa mendapatkan di belakang kaum laki-laki, ini di daerah Madian ya, dua orang wanita putri Nabi Shu'aib, tazudani, yang menghambat hewan ternaknya. Lalu Nabi Musa bertanya, qala ma khatbukuma, apa maksud kalian berdua ini, wahai perempuan ini yang menghambat hewan ternaknya untuk minum? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kata mereka berdua, dua putri Nabi Shu'aib, kami tidak bisa memberi minum kepada hewan ternak kami ini sampai orang-orang itu, para peternak itu memulangkan hewan mereka. Wa abuna syaikhun kabir, sementara bapak kami adalah orang yang sudah sangat tua, sudah sepuh. Jadi nunggu sampai orang rampung baru mereka ambil air untuk minum hewan ternaknya. Nah, akhirnya Nabi Musa bangkit menolong si dua perempuan ini, fasaqalahuma summa tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir.
Akhirnya Nabi Musa ngambil air diberikan kepada dua wanita ini untuk memberi minum hewan ternaknya, lalu beliau menyingkir berteduh di bawah sebuah pohon, lalu kemudian beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan ya suatu kebaikan, yaitu makanan yang engkau turunkan kepadaku. Ya, anzalta ilayya min khairin, lima anzalta ilayya min khairin fakir. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in, lalu datanglah kepada Musa salah satu dari dua putri Syuaib berjalan kaki malu-malu. Qalat, lalu dia berkata, inna abi yad'uka, sesungguhnya bapakku mengundang engkau, liyajziyaka, ya, untuk memberi upah kepadamu, ajroma saqaita lana, upah karena engkau telah memberikan minum untuk hewan kami itu. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ayat ini ya secara tersirat menunjukkan bahwa berbicara antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram boleh atau tidak? Boleh. Dalam keadaan wajar-wajar saja ya. Sebagaimana Nabi Musa ngobrol dengan dua wanita putrinya Nabi Syuaib. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Begitu juga dulu putrinya Nabi Fatimah bintu Rasulullah SAW pernah ngobrol dengan Anas bin Malik. Ketika Rasulullah wafat dikuburkan, ya Fatimah tanya kepada Anas, ya Anas, atobat nufusukum an tahussu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Apa tega diri kalian ya mengubur Rasulullah SAW dengan tanah gitu. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, beberapa dalil tadi menunjukkan bahwa ngobrol, bicara antara seorang laki-laki dan perempuan, termasuk yang meminang dan yang dipinang, jika itu dibutuhkan maka dibolehkan. Termasuk yang kemarin ditanyakan sama Mas Hafid ya, bil hatif, dengan telepon, fala haraj, maka tidak ada dosa. Tapi syaratnya apa tadi? Antura'iya ad-dawabit asy-syar'iyyah as-sabiqah. Memperhatikan batasan-batasan syariat yang sudah disebutkan tadi. Dan ya lebih baik lagi jika obrolan antara si laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang itu diketahui oleh keluarga si perempuan, oleh walinya. Itu lebih baik lagi dan sesuai kebutuhan. Tapi kalau telepon-teleponan ya suasananya seperti suasana berkholwat. Nah, jadi mereka ngobrol apalagi pakai syahwat gitu ya, dan tidak dibutuhkan, maka ini tidak boleh. Nuhiya anha syar'an ya. Mereka berdua laki-laki si perempuan tadi kalau ngobrolnya enggak ada kepentingan ya, hanya ngobrol-ngobrol rindu barangkali ya. Ngobrol rindu, udah sehari kita enggak ketemu gitu ya. Baru lamaran satu hari nggak ketemu rindu gitu ya. Nah akhirnya telepon gitu ya. Pertanyaannya bagus banget, udah tahajud belum, udah duha belum, kan nggak penting gitu ya. Nah yang seperti itu walaupun kelihatannya soleh pertanyaannya itu nggak boleh ya, karena jauhnya jauhul khulwah. Nah ini jauh al khulwah ya, suasananya suasana khulwat, maka ini tadi dilarang secara syariat. Jadi ini Bapak sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, tukar cincin. Biasanya kalau di kita itu lamaran tukar cincin ya, iya kan? Ada nggak lamaran tanpa tukar cincin? Ada juga ya. Tapi pada umumnya orang itu ketika lamaran bahkan ada acara segala macam juga gitu. Tukar cincin, cincinnya emas lagi. Waktu lamaran yang si laki megang tangan perempuan dipakein seret. Ganti nanti yang si perempuan memegang tangan lakinya dipakein seret. Itu double itu kesalahannya.
Ya. Kesalahan pertama, saling sentuh. Betul atau tidak? Padahal tadi kita udah bahas. Menyentuh itu hukumannya lebih berat daripada kepala dia ditusuk dengan jarum dari besi. Berdasarkan hadis dari riwayat Imam At-Tabrani dan hadis itu sahih. Yang kedua apa? Pakai emas. Haram laki-laki pakai kalau perempuan sih boleh saja. Nah, udah tahu ya sekarang ya. Nah, apalagi nanti ditambah ada keyakinan kalau sudah dilamar, cincinnya nggak dipakai. Misalnya, baik yang laki atau perempuan, wah berarti udah nggak cinta gitu ya. Wah itu khurafat lagi ya. Nah, dablah ini namanya. Jadi numpuk-numpuk Bapak Ibu dan sekalian. Maka kayak begini ini tidak perlu ditiru. Kalau mau ngasih hadiah, udah yang laki aja ngasih. Ngapain tuker cincin? Apa ada dalam syariat? Tidak ada. Itu adalah tasyabuh bil kufar. Menyerupai kebiasaan orang-orang kafir itu. Ya itu diadopsi. Itu namanya dakhil. Dakhil itu apa? Dakhil alal muslimin. Budaya yang masuk kepada kaum muslimin minal kharij dari luar. Itu namanya taklid a'ma, at-tasyabuh bil kufar. Mengikuti secara membabi buta, dan itu sesungguhnya tadi apa? Menyerupai orang-orang kafir. Padahal Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti dia termasuk dari golongan mereka, kaum tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, punya anak remaja sebentar lagi mau menikah, kasih tahu ini, tegesin. Ya, harus betul-betul kasih tahu. Jangan ikut-ikutan tradisi orang-orang yang nggak jelas. Oh, soalnya calon mertuanya minta begitu misalnya. Ya dinasehatin. Kalau mau ya sudah. Kalau kita yang punya anak laki, udah nak, kalau kamu mau melamar dia, kamu kasih hadiah nggak masalah. Kamu kasih hadiah nggak masalah. Kamu nggak usah ada tuker-tukeran segala macam. Wong yang beli juga kamu juga kan. Biasa kalau tuker cincin, ada 2 cincin yang beli laki semua atau yang satu perempuan yang satu laki. Laki semua. Nah, seakan-akan saling membeli, sama-sama membeli kan enggak. Nah, ngasih cincin. Nah, itu jadi itu sesuatu yang gorib ya dalam syariat Islam, aneh. Nah, maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu haram, tidak boleh ya. Tidak boleh. Jelas ya? Itu Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak perlu ada tukar cincin. Kalau mau kasih hadiah kasih saja. Tidak perlu ada tukar-tukaran. Apalagi ngundang banyak orang lalu ikhtilat. Rame-rame. Laki perempuan campur baur jadi satu, berdekatan dan seterusnya. Ya. Nah itu. Bahkan sebenarnya termasuk waktu acara akad nikah pun boleh nggak campur baur? Nggak boleh. Laki perempuan masuk bareng gitu ya. Nah maka sebaiknya kalau nanti suatu saat Bapak Ibu ya kita mau ngadakan walimah untuk anak kita, kita udah tahu ilmunya, pisah. Alhamdulillah ya kami punya adik perempuan 2. Waktu nikah ya di kampung itu kami pisah ya. Banyak orang aneh, loh kok aneh gak seperti orang pada umumnya kan gitu. Iya diomongin aneh ini. Tapi ya biarin aja gitu ya. Jadi yang bapak-bapak sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Memang kita harus mulai. Kita harus, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan yang sudah tahu ilmunya, siapa lagi yang akan memulai? Jika tidak, wah dia aja orang berilmu, sering ngaji, kayak gitu kok. Akhirnya jadi legitimasi buat masyarakat awam. Oh nggak apa-apa. Wong dia aja itu yang suka ngaji gitu kok. Nah, kan bahaya itu efeknya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah kemudian yang terakhir, kalau nggak jadi nikah, udah dikhitbah tapi nggak jadi nikah, itu gimana? Boleh atau tidak? Nah di sini diterangkan
al khitbatu laisat akdan walakinnah wa'dun bi akdin. Lamaran itu bukan akad nikah, tapi dia janji untuk ada akad, kan gitu. Ya atau tidak? Orang yang berjanji untuk akad belum tentu ya, atau tidak pasti dia akan betul-betul akad. Gitu kan? Wal wa'du bil uqud ghairu mulzimin bi aqdiha inda jumhuri ahli ilm. Jadi janji untuk ngadain akad itu tidak tidak harus pasti ada akadnya, ini menurut jumhur ulama. Maka wala yukrahu lil waliyyi ar-ruju'u anil ijabati idza ra'a al maslaha lil makhtubati fi dzalik. Tidak dimakruhkan bagi seorang wali untuk rujuk. Rujuk itu menarik kembali jawabannya jika memang ada kemaslahatan bagi si wanita yang dilamar itu. Jadi gini, ada seorang bapak punya anak perempuan, sudah dihitbah dilamar oleh si A, bahkan udah disepakati akan nikah pada bulan depan. Akhirnya si wali dari si perempuan ini, maaf mas, pernikahannya tidak jadi. Nah ini kan berarti mengcancel ya. Itu boleh atau tidak? Boleh, jika memang si wali ini melihat ada kemaslahatan bagi si anak perempuannya itu. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Atau juga tidak dimakruhkan jika dalam mengcancel jawaban tadi yang sudah disampaikan ketika dilamar, jika si wanita yang dilamar itu tidak suka, ternyata setelah dilamar dia melihat ada perilaku si laki-laki yang melamarnya ini baru kelihatan jeleknya gitu. Ternyata bebas banget gitu pergaulannya, ketika ketemu teman-temannya cepaka cepiki gitu ya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, terus tos gitu ya misalnya. Loh kok begini calon suamiku? Akhirnya aduh nggak jadi deh. Nah misalnya gitu ya. Itu boleh. Karena apa? Akad nikah itu seumur-umur. Bahayanya itu terus-menerus. Maka fakana laha al-ihtiyat li nafsiha wal nadhar fi hazziha. Maka bagi si wanita itu dia harus hati-hati untuk dirinya dan betul-betul memperhatikan nasib dia ke depan. Itu boleh ya. Jadi kalau ada kemaslahatan boleh ditarik, di cancel, nggak jadi. Udah memang dijawab iya, tapi di cancel boleh. Ya tentu secara berbalik. Begitu juga si laki-laki, dia udah melamar, akhirnya aduh maaf bu pak saya nggak jadi melanjutkan. Karena apa? Si laki-laki ini tahu si wanita ini ternyata nggak beres gitu ya, cara bergaulnya bebas dan seterusnya. Itu boleh. Nah karena ada kemaslahatan. Tapi kalau mengcancel pernikahan padahal sudah dilamar tanpa ada ya alasan yang jelas, makruh. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena berarti dia mengingkari janji. Betul atau tidak? Iya. Kan lamaran itu sebenarnya dia berjanji akan nikah. Kok di cancel? Nggak ada alasan yang jelas. Berarti dia namanya ikhlaful wa'di warruju'u anil qauli. Jadi dia berarti menyelisihi janjinya dan menarik perkataannya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini ibarat orang yang menawar barang, dia kayaknya mau beli gitu. Sampai si penjual ini yang lain nggak digubris karena ini betul-betul serius gitu ya. Ternyata udah deal, oke harganya sekian. Ya udah kamu nawar berapa? Saya tawar 1 juta, oke deh 1 juta. Ternyata udah setuju. Maaf nggak jadi. Padahal udah sama-sama setuju. Kira-kira marah nggak tuh yang jual? Ya marah, tentu dia terzalimi. Nah ini pun begitu dengan laki-laki yang meninggalkan perempuan yang sudah lamarnya tanpa ada alasan yang jelas, maka itu makruh. Padahal si bapak perempuan ini udah nolak banyak orang.
Banyak laki-laki yang melamar dia ditolak semua gara-gara si A misalnya. Si A nggak jadi, kan kecewa itu. Nah, ini sekalian dalilnya mana? Di antaranya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yaitu dari surah As-Saff ayat 3. Ya, betapa besar murkanya Allah taala, kemurkaan di sisi Allah taala, antakulu, di mana kamu mengatakan sesuatu ma la taf'alun, ya, apa yang kamu tidak kerjakan. Atau ini termasuk sifat orang munafik, ya, idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah maka dia khianat. Jadi kalau mengcancel lamaran, mengcancel akad nikah, itu dianggap tanpa ada alasan yang jelas, ya, itu sama dengan orang munafik, janji tapi tak ditepati. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pembahasan yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Sebelum diakhiri, apakah ada di antara Bapak Ibu yang tanya? Silakan Pak Bambang, Pak Ruslan, Pak Bambang. Udah cerai tapi mau rujuk lagi. Udah cerai mau rujuk, ya. Tapi yang wanita kan keluarganya jauh di Kalimantan. Ya. Kan nggak ada wanginya, itu gimana kan? Ya. Udah cerai mau rujuk. Ya. Baik, itu saja. Solusinya gimana itu? Oke. Ya, baik. Satu ya. Urusan. Dengan sarung tangan. Atau kalau saya pakai sorban gini, misalnya, salaman gitu ya. Ya, ya gitu. Terus, ya, itu bagaimana gitu ya? Ya, ya silakan. Pandang-pandangan atau gimana? Iya. Iya. Baik. Yang pertama, Pak Bambang, ya. Jadi ada laki-laki dan perempuan cerai, suami istri. Lalu kemudian mau rujuk, sementara wali dari si wanita ini jauh di Kalimantan. Kalau mau rujuk ya nggak perlu wali. Rujuk itu nggak perlu ada wali. Iya, selama masih dalam masa iddah. Rujuk itu kan boleh selama masih dalam masa iddah. Berapa masa iddah wanita yang dicerai hidup oleh si suami? Berapa? Salah satu kuru. Ya, 3 kali suci. Selama masih dalam jangka waktu 3 bulan. 3 kali suci, ya. Oh gitu. Kalau udah bertahun-tahun berarti harus nikah lagi, gitu. Karena sudah lepas masa iddah. Nah, kalau gitu harus ada saksi. Saksi harus ada walinya lagi. Walaupun ada sebagian ulama kalau janda katanya bisa tanpa karena hiya ahaku linafsiha min waliha, dia lebih berhak pada dirinya daripada walinya. Tapi itu pendapat yang marjuh, ya. Yang rajih, walaupun dia seorang janda tetap harus ada wali. Di zaman sekarang kan gampang, wali bisa pakai video call, bisa nggak? Jarak jauh bisa, gampang caranya. Kalau baru dicerai satu, nggak perlu nikah sama orang lain dulu. Kan cerai, ya kan? Baru cerai satu kan, talak satu kan? Talak satu atau talak 3? Iya, maksudnya waktu cerai itu talak 1 atau talak 3? Nah, itu harus tanyakan dulu. Enggak, talak itu walaupun lama, 1 kali ditalak lama gitu ya, sampai 2-3 tahun, tetap statusnya enggak berubah jadi 2 dan 3, tetap talak 1. Artinya ya, ketika ternyata sudah 3 tahun bercerai, yang laki enggak nikah lagi, yang perempuan enggak nikah lagi, kan gitu.
Ternyata pas ketemu lagi muncul perasaan cinta lagi dari kedua belah pihak. Akhirnya si laki bilang, udah ya kita balik aja, balik lagi ya dulu. Misalkan gitu. Padahal udah 3 tahun. Nah, masa idah udah selesai, 3 kali suci, nggak boleh rujuk. Dalam arti rujuk tanpa wali ya. Nah itu harus nikah lagi, gitu. Harus nikah, mengulang pernikahan, tetap harus ada wali. Loh, wanitanya belum nikah sama laki lain, ya tidak perlu, baru talak 1. Kecuali kalau sudah talak 3, terus cerai, talak 3 tahun, enggak, dan emang nggak bisa rujuk gitu ya. Setelah 3 tahun si wanitanya belum nikah lagi, ingin balik dua-duanya, nah itu nggak boleh, nggak boleh. Si wanitanya harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Kalau sudah talak 3. Apa? Iya, talak 1 ada masa iddahnya. Jadi masa iddah itu berlaku untuk talak 1, talak 2, talak 3. Gitu. Sama. Masa iddah itu kan masa tunggu. Nah, apakah si suaminya itu mau balik atau tidak? Maka itu kalau mau balik, pikir-pikir. Allah memberikan kesempatan 3 kali suci, atau gampangnya 3 bulan gitu ya, kalau normal, supaya mikir suami istri itu. Nah, nanti ternyata ada keinginan, misalnya 2 hari lagi mau habis masa iddah, 2 hari mau habis, itu harus cepat-cepat tuh. Nah, masa iddah itu apa? Rujuk kembali itu ada 2 cara. Bisoroha bil kinayah. Bisa dengan terang-terangan ngomong, "Dek, misalnya, kita balik yuk." Nah, itu kan sorohah bil kalam ya. Nah, kayaknya sepi juga ketika kita misah itu. Iya mas, betul. Nah, jadi atau datangi aja ke rumahnya, lalu sentuh tangannya. Menurut sebagian ulama, si laki ini menyentuh tangan istrinya yang sudah dicerai itu, lalu si istri itu diem aja, nggak menolak sentuhan dari si mantan suaminya itu yang cerai, itu sah rujuk udah, itu sah. Iya. Nah itu ya. Yaitu, dan tidak perlu ada wali, juga tidak perlu ada saksi. Kalau ada saksi lebih baik. Tapi para ulama mengatakan syaratnya tidak perlu ada tidak harus ada saksi. Tapi kalau ada saksi itu lebih baik. Yaitu Pak Bambang ya. Kemudian Pak Ruslan, bersalaman ya pakai sarung tangan, kalau bisa tetap dihindari gitu. Lah kan nggak bersentuhan langsung, kulit dengan kulit gitu ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, itu bisa menjadi wasilah ya, sarana untuk melakukan hal yang lebih dari itu. Atau jadi aneh juga gitu. Masa mau salaman saya harus salaman gitu misalnya. Kan aneh gitu ya. Atau kalau tadinya nggak pakai sarung tangan, sebentar sarung tangan dulu ya. Nah, itu tetap ya sebaiknya dihindari. Terus kalau salaman seperti ini, tapi sentuhan juga ya sami mawon. Gini, tapi sentuhan juga ya sama aja. Intinya kan jangan nyentuh. Intinya kan itu. Tadi hadisnya jelas kan? Nah, cuman sedikit, cuman ujung jari tengah gitu ya. Sama, itu ada sentuhan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Itu. Kecuali ada hajat, dokter mau operasi, itu lain. Nah, atau kita menolong tadi pas saya mau ke sini, di depan pasar Giwangan itu ada perempuan jatuh. Jadi dia ngebut, tadi kan agak gerimis ya. Ada laki-laki, perempuan ngebut semua, ada truk besar itu, truk sampah. Saya di belakang dengan beberapa motor. Si laki ini dia belok ke pasar Giwangan, kayak nggak pakai rating kayaknya. Si perempuan ini, kaget, jatuh itu. Waduh, saya mikir nih. Tapi alhamdulillah ada beberapa orang berhenti ya.
Saya pikir kalau udah ada yang berhenti, ada yang nolong lah. Karena kasihan sekali itu. Nah, kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, berdarah, parah itu tadi itu. Lalu kita sentuh boleh atau tidak? Boleh. Darurat. Asal jangan mencuri kesempatan dalam kesempitan, itu lain ya. Nah, itu boleh. Dalam keadaan darurat maka boleh. Yaitu, nah, jadi gitu parusannya. Baik. Yang terakhir, Pak Wikan tadi, ya. Ketika kita ngobrol dengan wanita yang bukan mahram kita, yang bukan istri kita, apakah tidak boleh saling berpandangan? Sebaiknya dihindari kontak mata. Sebaiknya ya. Jika tidak diperlukan, dihindari. Kecuali mungkin ada hajat gitu ya. Misal dokter perempuan mau menjelaskan resep penting, ini loh Pak. Nah, lalu kita lihat. Selama tidak dibarengi dengan syahwat gitu ya. Karena dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ya, atau surah An-Nur itu kita disuruh oleh Allah untuk menundukkan pandangan mata. Kullil mu'minina yaguddu min awsarihim wa yahfaduna furujahum. Itu katakan kepada orang-orang beriman kaum laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan mereka. Jadi goddul basar. Ya, selama kita tidak langsung kontak mata dengan wanita yang bukan mahram kita, bisa dilakukan dan ngobrol bisa terjadi, maka lakukan. Yaitu sebaiknya dihindari ya. Kecuali memang ya ada kebutuhan jelas gitu. Itu Pak Wikan ya. Berdasarkan surah An-Nur ayat 30 tadi, bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama. Pada ayat 31 kan wa kullil mu'minati yagdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada wanita-wanita mukminat supaya mereka menundukkan pandangan matanya ya, dan menjaga kemaluannya. Maka ada suatu ketika ada salah seorang wanita muslimah, orang Palestina, istri salah seorang relawan kemanusiaan yang pulang itu kan diwawancara tuh ada di semacam podcast gitu ya. Diwawancara oleh dua orang laki-laki, orang Indonesia. Suaminya orang Indonesia, diundang suami istri, isinya itu orang Palestina. Selama wawancara, si wanita isi orang Palestina ini, dia tidak pernah memandang dua laki-laki yang ada di depannya. Itu luar biasa. Sampai pada komentar itu netizen, Masya Allah gitu ya. Ternyata wanita-wanita Palestina itu luar biasa gitu ya. Betul. Pakai jilbab. Oh ya, di sana ya. Mau tidur pakai jilbab. Enggak, ini yang poinnya adalah dia betul-betul godul basar gitu. Kan biasanya orang wawancara nengok-nengok kan. Dia enggak. Dan begitulah wanita-wanita surga. Ya, wanita surga itu matanya selalu tunduk, tidak hanya untuk pasangannya, tidak pakai melihat untuk laki-laki lainnya. Yaitu maka sebaiknya memang kita usahakan kalau tidak perlu-perlu banget tidak ada kontak mata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berdasarkan ayat tadi ya, surah An-Nur ayat 30 dan 31. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari langsung ditutup Pak Wikan ya. Mari kita akhiri ya kajian kita pada malam ini dengan membaca baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.